Halo semuanya, sekarang saya akan berbagi cerita ya pengalaman saya setelah beberapa tahun memakai Toyota Veloz ya. Saya beli ini kisaran tahun 2023, akhir 2022 ya. Ini adalah real pengalaman saya menggunakan Veloz yang dulu itu kalau beli mobil second kita harus upgrade aksesoris ya, kayak mungkin ganti head unit, terus pasang audio dan sebagainya. Ini setelah aku pakai Veloz itu ternyata nggak berlaku ya, karena semua fitur menurut eh, saya pribadi ini sudah lebih dari cukup. Kalau dari kenyamanannya sih untuk Veloz ya masih dibilang standar ya. Dulu saya pakai Honda Freed itu masih bantingannya itu masih sangat nyaman Freed, cuman Freed itu agak lemot dan tentunya agak sedikit boros ya. Ya setelah pakai ini kalau Toyota Veloz itu menurut saya itu apa ya, ampang ya dibanding mobil saya sebelumnya. Ini ampang. Terus kekurangannya lagi ya apa, build quality-nya itu, nah ini tuh kayak enteng banget gitu loh guys. Eh, Jauh banget dari mobil saya kemarin tahun dulu. Ini lebih ampang, lebih ringan gitu ya. Tapi yang paling saya suka dari mobil ini tidak perlu upgrade, tidak perlu tambahan apapun menurut saya, karena fasilitasnya udah komplit. Fasilitasnya udah komplit dari head unitnya juga udah lebih dari cukup. Audio yang dihasilkan juga menurut saya ini sudah sangat-sangat nyaman untuk penumpang yang ada di depan maupun yang ada di belakang, karena di sini juga udah ada speakernya juga samping kanan kiri di bagian belakang. Terus kelebihannya lagi juga ini ada layarnya guys, ada layarnya, bisa kita masukin video, kita download video di YouTube untuk anak-anak, terus kita taruh sini dan kita bisa langsung setting ke sini untuk tampilin ke layar ini. Ini sangat bermanfaat bagi saya yang memiliki bocil yang masih suka nonton YouTube. Oke, kelebihannya itu. Kemudian saya benar-benar tidak melakukan upgrade apapun kecuali hanya ganti ban. Ya mungkin kalau aksesoris yang wajib ada di kemudi ya phone holder ya, untuk GPS atau untuk sekedar naruh HP. Ini udah lama aku beli dan ini proper banget, kokoh banget. Nah kemudian yang wajib harus ada menurut saya ini adalah kacamata anti radiasi, yang ini bermanfaat banget jika kita mengemudi di malam hari. Jadi untuk mengurangi flare pantulan cahaya dari depan itu ya, biar tetap fokus. Ini saya pakai kacamata ya, dan ini kacamata hitam juga untuk saya wajib jika siang hari terasa terik. Tapi paling masalah yang paling sering apa ya, paling nggak suka, mobil ini cepet banget kotor, nggak tahu kenapa. Selama pakai mobil ini cepet banget kotor. Dan mau nggak mau saya harus beli alat ya. Saya ini wajib bagi teman-teman yang mobilnya atau kendaraannya cepat kotor, biar nggak boncos di cucian mobil. Nyuci mobil di tempat cucian mobil itu perlu, karena kadang kita juga males atau kita terlalu sibuk
Tapi rata-rata kalau saya sih males. Kalau males itu saya baru ke cucian mobil. Kalau enggak, ini saya menggunakan mesin ini. Ya, ini efektif ya guys, membersihkan. Dia bisa cepet banget, semprotannya itu semburannya kenceng, terus modenya juga, modenya juga dia bisa beberapa mode. Terus lagi ini saya juga bagi teman-teman yang punya mobil, ini saya pakai vakum ini. Vakum ini bisa menyemburkan. Jadi setelah kita cuci mobilnya, itu kita sembur ya pakai ini. Ini bisa mengeluarkan angin. Ini bisa mengeluarkan angin kalau mode seperti ini. Ini taruh sini. Dan untuk membersihkan bisa nyedot untuk membersihkan area jok interior atau bagian yang susah diangkat kotorannya, kita pakai vakum. Gitu guys, pengalaman saya. Jika teman-teman mau spill lebih lanjut, nanti aku spillin ini vakum sama jet cleanernya atau semprotan untuk nyuci mobilnya. Oh ya guys, ada satu lagi yang wajib ada di dalam mobil ini ya. Mau pakai nggak pakai, tapi menurut saya ini wajib. Wah, macem-macem ya. Maaf ya guys ya, berantakan. Ini aku wajib ada dongkrak elektrik. Nah ini karena apa? Kalau kita terjadi apa-apa di jalan, tapi kita harus berpositif thinking, nggak usah bilang yang negatif agar tidak terjadi apa-apa gitu ya guys ya. Kalau seumpama kita mau ganti ban, mobil ini paling susah dongkrak manual guys. Kalau pakai dongkrak aslinya itu susahnya setengah mati, karena jaraknya dari mobil ini ke bawah itu sempit ya, susah banget. Makanya saya mewajibkan untuk saya ini harus ada di mobil untuk keamanan, karena ini elektrik. Jadi tinggal kita colokin ke DC, udah tinggal pakai remote gitu guys. Tinggal pakai, ada remote-nya, tinggal kita naikkan. Kemudian ada ini guys, ada tough wear. Ini untuk kalau kita urgent, butuh daya ya di jalan, ngecas laptop atau cas HP, tapi yang pakai fast charger aslinya, itu saya pakai ini guys, biar cepat. Kalau ngandalin charger di mobil itu lama banget, nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman yang lebih ahli dalam bidang ini bisa komen-komen di bawah. Itu sih alat-alat yang wajib harus ada di dalam mobil. Itu sih pengalaman saya menggunakan mobil ini. Untuk mobilitas sehari-hari udah lebih dari cukup, nggak perlu upgrade. Dulu cuman upgrade ini, aku naikin ukuran bannya ke ukuran yang lebih atas, itu doang, nggak perlu yang lebih. Karena kita pakai mobil bukan untuk gaya-gayaan, hanya untuk kebutuhan. Yang penting dari fiturnya juga udah dapat. Yang paling suka dari mobil ini udah 360 cam ya. 360 cam, udah ada kameranya 360 derajat. Jadi ketika kita dalam gang sempit atau dalam parkir paralel, itu sangat-sangat membantu sekali.
Oke, sekian pengalaman saya mengulas Toyota Veloz ini ya untuk kebutuhan sehari-hari. Jika ada cerita-cerita menarik dari teman-teman, bisa kita sharing-sharing di kolom komentar. Kita bisa berbagi cerita menarik lainnya. Oke, sampai jumpa.